Racikan Berita 1. Hari ini saya sebagai moderator, nanti kita akan kedatangan pemateri-pemateri yang luar biasa. Di antaranya adalah ini, Bapak Muhadi, ownernya dari Laskar Buah. Dalam sukses, perjalanan sukses dalam kehidupan seseorang, keluarga itu indikator terpenting. Kalau Anda bisa mendidik keluarga, Anda bisa membangun. Pak Muhadi, kami sempat menyaksikan tayangan video Bapak tentang bagaimana Bapak menghadapi cobaan hidup Bapak. Cobaan hidup Bapak dari Bapak pengusaha, lalu Bapak terpuruk, lalu Bapak bangkit lagi. Itu sedikit Pak diceritakan bagaimana semangat Bapak di saat itu. Ya, kita membangun bisnis itu atas apa ya, keinginan yang tumbuh dari proses kehidupan saya. Saya berangkat dari orang yang nggak mampu dulu, keluarga saya. Jadi saya itu istilahnya sudah bosen miskin, bosen melarat kalau orang sini bicaranya. Jadi dengan semangat itu saya pengen merubah nasib saya yang serba kekurangan itu untuk berkelimpahan. Maka dari proses berusaha ini kan tentunya tidak mudah, mengalami jatuh bangun dan sebagainya. Bagi saya itu sebuah hal yang harus saya lalui. Bahkan akhirnya saya itu menyimpulkan ya bahwa kalau kita pengen hebat ya harus berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban apa sajalah kalau kita pengen menginginkan sesuatu. Termasuk dalam bisnis itu juga kita banyak berkorban untuk bisa sampai ke level sekarang. Jadi ini tidak mudah, kadang pengorbanan ini luar biasa juga gitu. Saya termotivasi dengan ayat Al-Qur'an itu loh. Inna a'tainakal kausar, sebetulnya Inna a'tainakal kausar, sesungguhnya telah banyak nikmat yang kami berikan. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Nah, kata berkorbanlah inilah yang saya sebagai motivasi saya masuk ke politik dalam rangka berkorban juga, bukan dalam rangka pengen apa-apa. Kita pengen berkorban untuk bangsa kita, untuk agama kita, agar ada perubahan. Dan saya yakin ketika umat Islam nanti banyak mau berkorban untuk berjuang pada momen ini, tentunya ayat selanjutnya, maka orang yang memusuhimu akan terputus, maka orang yang memusuhimu akan bisa dikalahkan. Dan saya menghimbau nih untuk teman-teman, untuk saudara-saudara, ayo kesempatan ini, kesempatan tahun 2024 ini, ayo kita berkorban, ayo kita berjuang agar apa yang kita cita-citakan tercapai. Alhamdulillah. Sebelum terpuruk itu Bapak udah punya usaha? Kita memulai dari awal di usaha buah ini, Pak. Terpuruk itu gara-gara apa? Ya karena keilmuan kurang. Itu rata-rata karena keilmuan yang kurang itu. Waktu itu berapa toko sebelum terpuruk? Sebetulnya kita terpuruk itu di awal. Memulai usaha dengan tidak ada ilmu, tidak ada modal, jadi istilahnya bondo nekat gitu. Sempat berhutang berapa miliar? Itu terakhir kita melunasi hutang sekitar 4 miliar di tahun 2020 ketika corona itu. Ketemu dengan IBF? Tahun 2018. Apa konsep bayar hutang dari IBF? IBF tidak melarang hutang, tapi IBF mengajarkan kita untuk menghindari riba. Nah, dari situ akhirnya kita termotivasi untuk lepas dari riba. Akhirnya doa-doa kita, keinginan kita sungguh-sungguh untuk lepas dari hutang riba itu. Dan alhamdulillah tahun 2020
kita sudah lepas dari hutang riba. Berapa outlet punya hotel buahnya, ada berapa banyak sekarang di Bojonegoro? Di Bojonegoro ada sekitar 35-an lah. Total semuanya daerah mana aja? Kalau di Bojonegoro 35, tapi kalau dengan yang di luar Bojonegoro ada 100 lebih. Jalan semua? Ya tetap ada yang untung, ada 1-2 yang masih belum untung. Bagaimana untuk memaintain yang belum untung? Sebetulnya kita membangun bisnis ini dengan konsepnya IIBF, yaitu membangun karakter. Jadi biasanya kalau toko itu tidak untung, berarti pengelola karakter, pengelola toko itu masih belum dapat, masih belum bagus gitu. Artinya konsep IIBF itu adalah lebih menanamkan tentang karakter diri kita sendiri. Iya, betul. Mindset kita. Betul, kita berbisnis dengan dengan tim kita, dengan membangun tim kita, membangun karakter tim kita. Berapa jumlah karyawan? Kita sekitar 1.000 lebih karyawan. Dia diberikan sifatnya konsignasi atau sistem bayar gaji per bulan? Karena kita menerapkan kekeluargaan, jadi ada yang gaji bulanan itu. Tapi khusus untuk tim manajemen kita persilahkan untuk investasi di setiap toko-toko kita. Mas, apa perasaan Mas Muhadi di saat terpuruk itu? Apa perasaan yang paling dalam? Kita tertantang sebetulnya. Kita tertantang untuk menaklukkan keterpurukan itu. Kita sebagai pengusaha harus punya semangat atau optimis untuk masa depan. Bagaimana waktu terpuruk perasaan keluarga? Sebetulnya kita belum sampai terpuruk amat, jadi masih biasa aja masih. Bukan karena ada hutang? Enggak, belum sempat terlilit hutang kita. Loh, kok tiba-tiba mau mencoba berhutang? Kenapa kok tiba-tiba mau berhutang? Karena dulu kita belajar sebelum kenal IIBF kan kita belajar ke banyak guru mentor-mentor itu. Dan ternyata polanya beda dengan di IIBF. Kalau dulu itu hutang riba itu nganggepnya biasa gitu. Kalau di IIBF kan kita diajarkan untuk menghindari hutang riba. Jadi dari situ kita mulai berniat untuk melunasi semua hutang riba. Setelah insya Allah nanti menang dan masuk ke DPR ya? DPR atau DPRD? DPRD. DPRD Bojonegoro. Ya. Apa rencana ke depan yang untuk masyarakat Bojonegoro? Kita pengen dengan keilmuan yang saya dapat di IIBF ini, pengen mengajari masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang ekonomi, tentang keuangan, tentang produktivitas gitu. Khususnya saya itu kan berangkatnya dari dapil desa, maka visi saya bertekad untuk memajukan ekonomi desa. Apakah sibuk nanti sebagai anggota DPRD, pengusaha juga? Nggak tersedia waktunya, nggak fokus nanti. Sebetulnya sebagai pengusaha seperti kita ini sudah free. Waktu kita sudah free, bebas waktu, bebas finansial sebetulnya kalau sudah pengusaha seperti kita, gitu. Jadi harapan saya dengan nanti terjun di legislatif itu ada banyak nanti kegiatan-kegiatan di situ malah. Racikan Berita 1.